Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah memberikan cinta itu, mawaddah dan rahmah itu setelah nikah, bukan sebelum nikah. Jadi kalau ada yang bilang cinta sebelum nikah, pasti itu bukan cinta yang dari Allah. Tapi kalau dibilangnya cinta setelah nikah, I love you, setelah nikah, itu insya Allah cintanya karena Allah. Jadi pakai baper itu setelah nikah. Kalau sebelum nikah nggak usah. Menilai atau mau nikah itu, menilai calon itu jangan pakai perasaan dulu, tapi pakai iman. Karena kesolehannya, karena kebaikannya, karena ketaatannya, insya Allah dia yang akan menjadi bidadari kita nanti di surga, atau menjadi pangeran kita nanti di surga. Tertariknya karena hati atau tertariknya karena hawa nafsu, bedanya apa? Kalau tertarik karena hawa nafsu, biasanya suka naik turunnya, fluktuatifnya itu akan sangat signifikan. Contoh kalau nyenengin, kita ekspresif, kita bahagia. Tapi kalau lagi nyebelin, itu bisa juga buat kita nggak punya daya tahan. Kalau tertarik karena hati, pengennya selalu ngebahagiain, memberikan, melakukan sesuatu yang baik. Itu kalau tertarik karena hati. Kalau tertarik karena hawa nafsu, selalu mikirin apa yang udah diberikan buat saya. Kalau tertarik karena hati, selalu mikirin apa yang saya harus berikan kepada dia. Pernah nggak gara-gara mikirin satu sosok wanita yang kita banget, terus jadi nggak khusyuk sholat? Kalau saya sih pernah, malah sering. Gara-gara mikirin perasaan kepada seorang cewek, jadi nggak nyaman sholatnya nih. Gara-gara habis ngelihat foto cewek, jadi nggak nyaman sholatnya. Saya mah sering banget kayak gitu. Dan cewek itu adalah istri saya sendiri. Kan enak ya, gak perlu malu-malu. Makanya nikah. Gara-gara lagi ada masalah sama cewek yang kita sayangin, sholatnya gak khusyuk. Malah agak-agak terkesan tell me gitu. Pas orang ngomong kita ya, tapi kita gak konsen, lagi mikirin yang lain. Kenapa makin besar rasa cinta kita kepada seseorang itu, kalau terganggu sedikit, buat kita gak khusyuk di dalam sholat. Bahkan semakin besar dan menggebu-gebunya perasaan kita kepada seseorang yang belum halal, malah buat kita nggak khusyuk dalam sholat. Saya nggak percaya kalau ada orang yang bilang sejak ketemu dia saya jadi lebih khusyuk dalam sholat, bisa tahajud. Ini namanya talbis. Talbis itu kalau dalam bahasa kita tipu daya iblis. Dia bikin cinta yang terkesan syariat. Mana cinta yang terkesan syariat? Cinta yang dibumbui dengan nasihat untuk tahajud, cinta yang dibumbui dengan nasihat untuk baca Quran, cinta yang dibumbui dengan nasihat ikut taklim bareng yuk gitu. Nunggu di mana? Di persimpangan itu. Saya nggak bawa kendaraan, ya udah bareng aja. Masih mending kalau naik motor kelihatan orang, kalau naik mobil nggak kelihatan siapa-siapa. Belum lagi kaca-kacanya itu pada anti sensor ya. Nah ini awalnya sih pengen ikut taklim, pengen bangunin tahajud, tilawah Al-Quran. Udah sampai juz mana? Udah sampai juz 20. Kamu di mana? Dekat-dekatan kamu lah, nggak akan jauh gitu ya. Hebat ya, kamu dua berapa? 21. Kok bisa? Soalnya saya nggak baca juz 1 sampai 20, bacanya juz 21 doang. Di mana kamu, saya di situ. Ini artinya cinta-cinta yang dibumbui dengan religi. Saya nggak ngomong baik atau buruk, cuman cinta yang kayak gini nih biasanya agak-agak modus. Hanya ketika pacaran doang bisa kayak gitu. Udah selesai, nanti udah halal, udah nikah. Kalau dia bukan karena Allah, itu akan berubah. Pasti kayak gitu. Pasti kayak gitu. Wahai Tuhanku, Rabbi, zalamtu nafsi, aku menzalimi diri sendiri. Curhat sama Allah. Kalau ada kerugian, masalah dalam hidup kita yang disebabkan, kalau kita pikir-pikir itu gara-gara salah kita sendiri, udah curhat sama Allah. Curhatnya apa? Rabbi, zalamtu nafsi, faghfirli. Ya Allah, saya telah menzalimi diri sendiri, maka ampunilah dosa saya. Kadang-kadang terlalu ngebaper, akhirnya kecewanya berat. Gara-gara udah terlalu terlibat perasaannya, udah pakai perasaan, udah menuliskan namanya di dalam hati kita. Pas kecewanya berat. Curhatnya ke siapa? Ke Allah. Bahasa curhatnya, salah saya ya Allah, terlalu gampang pakai perasaan. Hati saya diisi dengan namanya, seharusnya diisi dengan namamu ya Allah. Kan gitu ya. Faghfirli ya Allah.
obati hati kita. Pasti Allah obati hati kita. Kalau kita pengen doanya powerful, melahirkan mukjizat dan keajaiban, adalah at-thiqah billah. Harus percaya sama Allah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa mengubah apapun yang dia kehendaki. Apa yang Allah ingin pasti terjadi. Wa man lam yasha lam yakun. Kalau Allah nggak pengen, nggak akan terjadi. Sehingga kalau kita ingin menangkap hatinya, mendapatkan hatinya, maka mintalah kepada pemilik hati itu, bukan kepada orang yang sedang diamanahi hati itu. Dia sendiri nggak berkuasa. Hatilah yang menentukan anggota tubuh kita. Sampai kita sendiri nggak berkuasa untuk memerintahkan hati kita. Maka jangan minta kepada si orang yang membawa hati, tapi mintalah kepada pemilik hati, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, balikanlah hati dia agar mencintai saya karenamu. Gimana caranya biar bisa move on? Gampang, doa lagi nih. Doa yang terkenal dari Ummu Salamah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairam minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah ini dan beri saya ganti yang lebih baik darinya. Kan doa move on banget tuh. Beri saya ganti yang lebih baik darinya. Doa aja tuh. Begitu ada masalah biar bisa move on. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairam minha. Dan yakinlah Allah pasti akan kasih ganti yang lebih baik. Pasti. 100% gak ada keraguan. Pasti diganti kalau kita doanya kayak gini dan tulus karena Allah SWT. Terus kenapa harus sedih? Jadi begitu ada masalah, oh berarti mau dikasih yang lebih baik. Kalau diputusin, ya udah berarti akan nyambung lagi dengan yang lebih baik. Siapa yang lebih baik? Yang mau menjadi pasangan kita secara halal, yang diakadkan dengan baiat cinta, saya terima nikahnya. Kalau mau ngelamar seorang cewek, sebelum kita datang ke calon mertua, lobby dulu ke langit pemilik hati mertua. Minta kepada Allah yang menggenggam hati. Begitu di depan pintu pagar, la haula wala quwata illa billah. La haula sampai 100 kali. Kenapa 100 kali? Sampai yakin banget ya Allah lah yang menentukan hati seseorang hamba. Bisa dibolak-balik. Bisa jadi awalnya si calon mertua ini udah punya calon sendiri buat anak yang perempuannya. Akhirnya orang tua calon mertua tadi yang udah punya rasa srek kepada yang lain tiba-tiba berubah pas ngelihat kita. Wah, ini nih calon menantu saya nih. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu, Allah gak mungkin ngecewain kita.